mungkin Anda menjumpai ada yang menggunakan istilah IV continuous seperti itu. Ada juga yang menggunakan istilah continuous infusion seperti ini atau ada yang menggunakan istilah infusi IV. Gitu, jangan bingung. Jadi kalau istilahnya continuous gitu ya. Nah, maka yang dimaksud di situ ya berarti infusi intravena seperti itu. Nah, apa bedanya dengan IV bolus? Nanti kalau IV bolus ya berarti injeksi. Anda bayangkan saja kalau injeksi berarti sekali spuitnya ditekan begitu ya, maka obat akan 100% langsung masuk ke pembuluh darah kita seperti itu. Nah, bedanya kalau IV continuous atau infusi IV ini kan nggak seperti itu ya. Jadi ketika infusi dijalankan, alatnya dijalankan, maka obat kan sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam pembuluh darah, nggak langsung 100% seperti itu. Ya, kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari persamaan model obat ya, yang berdasarkan pada konsentrasi obat dalam plasma dalam bentuk tidak berubah. Jadi sebenarnya masih sama ya. Kita akan menghitung berapa sih kadar obat pada jam-jam tertentu begitu. Jadi misalnya Anda diinfus nih kasusnya. Anda diinfus kemudian mau dicek ya, mau dicek berapa kadar bahan aktif yang terkandung dalam infus tersebut pada misalnya jam ke-1. Kemudian dicek lagi berapa kadarnya jam kedua, jam ketiga dan seterusnya. Ini bisa nanti kita akan gunakan persamaan gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan memahami prinsip dari steady state. Nah, ini istilah baru. Istilah baru, konsep baru yang mungkin nanti tuntutan saya ya. Ya, harapan saya Anda bisa lebih memahami di bagian ini. Karena kuncinya di sini nanti. Kalau rute-rute yang lain tidak mengenal istilah steady state, tapi kalau untuk infusi intravena kemudian nanti di dosis ganda IV juga Anda akan banyak mendengar istilah steady state ya. Kemudian di sini kita juga akan ketemu persamaan-persamaan lain ya. Yang jelas nanti kita akan tahu ya, kita akan bisa menentukan berapa konsentrasi obat baik itu eh, sebelum, selama atau setelah infusi dijalankan gitu. Jadi maksudnya ya ketika sebelum infusi dijalankan sudah pasti kadarnya kan nol di dalam darah ya. Kemudian beberapa saat setelah infusi dijalankan, katakanlah 1 jam, 2 jam, tadi 3 jam dan seterusnya. Kemudian misalnya infusi dihentikan, ya maka berapa kadar obat yang tersisa di dalam darah itu yang mau kita tentukan. Gitu. Jadi sekalipun alat infusinya sudah dimatikan begitu ya, sudah tidak ada yang mengalir lagi, tapi kan yang tersisa di dalam tubuh masih ada. Itu yang bisa kita hitung ya nanti. Kemudian kita juga akan mengenal istilahnya di sini tapi belum tertulis ya. Di sini ada yang namanya loading dose nanti ya. Loading dose itu kombinasi antara IV continuous atau infusi IV dengan IV bolus. Ya, jadi selain kita dapat eh, infusi IV, biasanya kita nanti juga dapat IV bolus, injeksi intravena seperti itu. Nah, sehingga nanti itu kombinasinya kita akan hitung juga berapa kadarnya di dalam tubuh. Ya, kita satu-satu dulu ya. Mungkin tadi masih bingung dengan beberapa istilah yang saya sampaikan, biar saja abaikan saja. Ya, karena memang ini banyak istilah-istilah baru ya mungkin. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Nah, ini sekedar mengingat ya, kalau di situ ini hanya sekedar mengingat apa yang sudah kalian pelajari ya. Kira-kira kalau dilihat dari gambarnya di situ ini profilnya apa ya? Profil obat dengan rute pemberian apa? Intravaskular. Ya, Sydney, Intravaskular. intravaskular. Ada yang bisa menjelaskan lebih tepat lagi? Baru saja tadi saya menjelaskan. Bolus, Bu. Intravaskular itu kan umum banget ya. Bolus Yang ya, Bu. lebih Bolus. spesifik. Bolus IV. Nah, iya. Jadi kalau kita bicara intravaskular itu kan sebenarnya intra ya memang di dalam vaskuler gitu ya. Tapi kalau Anda pelajari lebih jauh lagi, nah kalau kemarin memang kita pukul rata intravaskuler seperti ini gitu. Tapi di topik ini harapan saya kalau Anda masih jawab intravena atau intravaskuler gitu saja berarti kurang lengkap. Karena nanti beda ya. Jadi ini benar sekali yang disampaikan temanmu. Ini adalah rute IV bolus injeksi. Ya, rute intravaskular atau rute intravena lebih tepatnya yaitu untuk IV bolus atau injeksi IV. Nah, kemudian itu ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih kira-kira kerugian dari rute pemberian ini kalau dibandingkan dengan rute pemberian intravaskuler yang lain? Ada yang bisa menebak?
dibanding rute intravaskuler lain, apa kira-kira kerugiannya? Ada yang Kadar obatnya menurun seiring dengan berjalannya waktu sehingga tidak memenuhi minimum effective concentration, Bu. Oke, ya dari Ahmad Ubay ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, pada saat obat itu diberikan memang kadarnya dia langsung tinggi. Ini yang mungkin jadi keuntungannya, jadi plusnya, kadarnya langsung tinggi. Tapi begitu kita biarkan ya, seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama dia akan turun. Dia akan turun kadarnya sampai mungkin di bawah MAC. Kalau sudah di bawah MAC berarti kan dia sudah nggak ngefek lagi gitu. Meskipun di dalam darah ini kadarnya masih tersisa. Ya, kita lanjutkan ya di slide berikutnya. Nah, ini kalau kita mau lihat lebih jelas ya. Jadi nanti untuk IV bolus ini kan grafiknya tadi ya atau profilnya seperti ini ya. Jadi turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tetapi kita bandingkan dengan infusi IV atau IV continuous tadi ya. Kalau IV continuous itu seperti ini. Anda fokus di grafik yang tengah saja ya, yang ini ya. Jangan yang lihat yang atas, yang bawah. Sebenarnya ini hanya mau menunjukkan kalau yang bagus begitu ya, maka yang kadarnya harusnya berada di ring terang petik di antara MEC dan MTC. Ini kalau infusi intravena yang bagus, tapi kalau yang jelek ya ini kalau di atas MTC di sini ya berarti toksik gitu ya. Di bawah dia akan subterapetik. Jadi kita fokus di yang tengah dulu. Nah, dari dua profil ini sudah kelihatan bedanya gitu. Bedanya apa? Oh, berarti kalau infusi mungkin kekurangannya dibandingkan IV bolus, dia secara onset ya, kemarin sudah belajar istilah onset, durasi begitu ya. Kalau secara onset mungkin memang kalah dibanding dengan IV bolus karena IV bolus kan langsung di atas MEC karena 100% obat masuk. Tetapi pada infusi IV ini kan obat itu naik sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit sampai dia berada di atas MEC. Kalau sudah di atas MEC, maka nah di sini baru memberikan efek. Memang di awal-awal ini mirip dengan rute ekstravaskular secara umum, ya kan ya. Nah, tapi yang membuat beda adalah ini nanti. Ya, pada suatu ketika kadarnya dia akan ini yang disebut dengan steady state atau tuna. Nanti akan kita pelajari di sana di belakang. Tapi yang jelas kalau kita lihat keuntungannya dari sisi durasi itu bisa dipertahankan. Jadi kita mau selama apa ya? Obat ini mau diberikan selama apa gitu ya? Selama infusnya tidak dihentikan, maka ya kadarnya di dalam tubuh akan tetap, akan steady state seperti itu. Nah, itu jadi dari sisi durasi dia menang. Nah, lalu kalau ada pertanyaan loh, kalau infusnya kalau habis Bu, ya botol infusnya habis misalnya. Nah, biasanya kan kalau habis kan segera diganti ya. Kalau segera diganti, ya ini biasanya juga mungkin dia hanya ada fluktuasi sedikit begitu, nah lama-lama akan steady state kembali. Tergantung seberapa cepat penggantiannya. Ketika habis, misalnya sebelum habis sudah siap begitu ya, menjelang habis sudah langsung digantikan, maka ya infusi IV ini tidak akan habis di dalam darah begitu. Nah, ini kalau secara teori ini sudah kalian ketahui ya, saya rasa bukan hampir semua ya, bahkan semua tahu ya konsep infus itu seperti apa gitu. Jadi ada obat yang dimasukkan nantinya lewat ini apa namanya? Lewat vena ya. Nah, karena ini rutenya memang intravaskuler, terutama intravena begitu ya. Di sini ada cairan infusnya. Cairan infus di sini dengan konsentrasi yang diketahui. Ya, jadi ini yang kita bicarakan di sini mungkin lebih banyak ke infus yang dimaksud adalah infus yang mengandung bahan aktif. Kalau seperti NaCl gitu ya, atau kita menyebutnya PZ ya, infus PZ atau NaCl begitu. NaCl sebenarnya kan bukan bahan aktif ya. Ya dia lebih ke menggantikan cairan tubuh begitu saja ya, tetapi kan tetap ada konsentrasi yang terukur di sana, misalnya 0,9% seperti itu. Ya, ini kemudian lewat ada alat nih ya yang namanya controlling flow rate ini ya. Jadi ini untuk mengontrol flow rate-nya. Biasanya kalau di infus itu yang sering di otak-atik gitu ya sama perawat ya. Yuk kalau mau dicepatkan gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya isinya cuman NaCl gitu ya, mungkin nggak terlalu masalah ya. Kalian mau utak-atik gitu agak dicepatkan sedikit biar cepet pulangnya dari rumah sakit begitu ya. Atau mungkin agak dilambatin
namanya biar nggak cepat habis begitu. Nah, kalau mungkin isinya cuma NaCl nggak masalah. Tapi ya jangan macam-macam kalau kondisi pasiennya mungkin sedang shock ya, sedang shock hipovolemik atau sedang dehidrasi seperti itu biasanya itu didrocok begitu ya. Justru memang alirannya dipercepat begitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang nantinya akan mengatur berapa banyaknya atau berapa volume alir ya yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh gitu, ke dalam tubuh ya, lewat intravaskuler. Ya, jadi kalau misalnya infusnya isinya obat, kan kadang ada ya sering obat yang dimasukkan lewat infus gitu ya. Jadi dioplos di infusnya ya. Kadang kan memang ada dua ya, ada yang langsung dioplos, diinjeksikan di infusnya di sini, cairan infusnya, ada yang mungkin langsung di tangannya begitu. Nah, kalau langsung di tangannya ya berarti rutenya masih IV bolus begitu. Kalau di sini, tapi kalau misalnya yang di atas, nah ini berarti rutenya sudah infusi IV gitu, karena dia akan bercampur terlebih dahulu dengan cairan infus di sini. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada isi obatnya ya jangan macam-macam Anda otak-atik ini. Ya, karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi berapa banyaknya obat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau kita mau biar cepat habis gitu ya, biar cepat pulang atau biar cepat KRS gitu ya, dicepetin gitu. Ya, kalau dicepetin nggak kelewat, nanti nggak melebihi MTC. Kalau misalnya dia obat-obat dengan indeks terapeutik yang sempit, nah khawatirnya nanti malah melebihi MTC. Oke, ini juga kita akan belajar konsep atau model kompartemen 1. Masih ingat ya, model kompartemen 1 itu seperti apa begitu ya. Intinya di situ tiap rute pemberian ya, sekalipun itu model kompartemen yang sama, tetapi mungkin dia modelnya akan berbeda. Nah, seperti apa bedanya? Ini kalau untuk yang infusi intravena ya. Jadi ini sejumlah dosis yang masuk ke dalam tubuh ya, yang akan kita masukkan ke dalam tubuh atau ke dalam kompartemen sentral istilahnya ya. Kalau satu kompartemen berarti ya kompartemennya di situ hanya kompartemen sentral saja kan begitu. Nah, obat yang masuk ke dalam tubuh ya, ke dalam kompartemen sentral ini, nah ini akan terhitung sebagai DB nih ya, ini dosis obatnya. Kemudian dia akan menyebar atau terlarut ya, tergantung obatnya nanti di dalam suatu volume distribusi tertentu. Sehingga memang kadarnya yang terukur nanti di sini bukan DB lagi, tetapi CP ya, konsentrasi obat di dalam plasma atau di dalam kompartemen sentral. Nah, untuk bisa masuk ke kompartemen sentral ini butuh parameter yang namanya R. R itu adalah laju infusi. Jadi obat masuk kompartemen sentral lewat laju infusi yang sudah kita setting. Ya, di mana laju infusi ini besarnya adalah zero order. Masih ingat kalau zero order artinya apa? Kemarin kan belajar first order. Kalau zero order berarti kecepatannya Gantung jadi pada tidak. waktu. Ya, tidak berubah atau konstan gitu ya. Jadi biasanya memang makanya kan nggak diutek-utek lagi itu ya. Yang namanya laju alir itu ya. Atau di sini laju infusi. Laju infusi beda ya dengan laju alir. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Jadi kalau R besar ini adalah laju infus. Laju infus ya, dia laju infusnya sudah tertentu gitu ya karena zero order jadi konstan. Nah, ini kalau kalian lihat di bawahnya itu ya ada penjelasan lagi di situ. Obat itu diadministrasikan menggunakan laju infus yang dia konstan kecepatannya. Nah, di mana R ini tadi dikontrol oleh yang namanya flow rate. Nah, flow rate ini satuannya mililiter per jam. Nah, flow rate inilah yang dimaksud dengan laju alir. Jadi laju alir itu beda dengan laju infusi. Kalau laju alir itu berapa kecepatan alirnya. Jadi kalau yang tadi ya, di depan tadi ada alat yang buat puteran itu. Nah, itu untuk mengatur laju alirnya, bukan mengatur laju infusinya. Laju alir. Karena memang satuannya kan berapa tetes atau berapa, ada yang tetes per menit gitu ya. Kadang ya kalau infus itu kan satuannya tetes per menit. Sekian tetes per menit gitu. Nanti bisa dikonversikan jadi berapa mililiter per jam. Ya kan ada satuan internasional ya, kalau satu tetes itu berapa mili atau kebalikannya ya, 1 mili itu berapa tetes begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi satuan SI-nya ini mililiter per jam untuk laju alir. Sementara nah, ada juga di situ dipengaruhi oleh konsentrasi obatnya juga.
konsentrasi obat ini kan besarnya W per V. Jadi ya satuan berat per satuan volume. Ya terserah ya, misalnya mau miligram atau miligram per mili bisa, miligram per liter bisa, tergantung nanti di soalnya seperti apa. Ya, tadi saya bilang laju alir di sini tidak sama dengan laju infusi. Tapi laju alir juga akan menentukan besarnya laju infusi. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah jadi ini ya laju R atau laju infusi itu besarnya ya sama dengan flow rate. Saya agak lambat ini ya, karena nggak pakai mouse ini. Jadi flow rate mililiter, mililiter, aduh kok susah banget. Ya mililiter per jam di sini dikalikan, maaf ya ini saya pakai apa namanya jadi agak susah ya, dikalikan miligram, aduh, miligram per mililiter, semoga masih bisa terbaca sedikit ya. Nah, ini kalau nggak ngikuti nggak bisa nanti ya. Jadi seperti itu, kalau dikalikan kan tinggal ini dicoret, nah ini dicoret begitu ya. Berarti ketemu nanti satuannya R ya, satuannya laju infusi adalah miligram per jam. Seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi hati-hati ini karena memang banyak menulis ya, saya lupa juga ini apa namanya nggak pakai mouse nih ya. Oke, saya lanjutkan itu untuk R, untuk laju alir. Nah, sementara setelah obat itu dari dalam tubuh begitu ya. Setelah obat ini melewati kompartemen sentral, dia tentunya juga akan dieliminasi. Ya, kalau dieliminasi ini ya, dieliminasi misalnya lewat urin begitu, maka keluarnya dia akan mengikuti besarnya akan mengikuti konstanta eliminasi. Di mana K ini kalau kalian pelajari kemarin dia akan mengikuti persamaan orde ke-1. Ya, first order ya. Jadi kompartemen sentral keluar ke urin begitu ya, mengikuti persamaan first order. Kalau first order seperti apa ya? Coba dibuka-buka lagi ya. Apa bedanya dengan zero order gitu ya? Kalau konstan ya, kalau zero konstan. Kalau first order berarti seperti apa gitu ya? Tuh, nah di sini untuk bisa masuk ke dalam kompartemen sentral, maka besarnya R itu harus lebih besar daripada K. Ya kalian bayangin kalau misalnya laju infusinya lebih kecil misalnya dari K. Ya gimana gitu, belum sempat masuk atau bahkan baru masuk sebentar sudah langsung tereliminasi kan begitu ya. Jadi makanya memang kita upayakan di awal, di tahap awal ini laju infusi dia akan lebih besar daripada K. Ya. Nah, kita lihat di sini grafiknya. Nah, ini pada menit-menit awal ya atau pada jam-jam awal di sini ini kalau kita lihat ini hubungan antara, ini bukan profil obat ya. Ini hubungan antara rate atau kecepatan atau laju alir di sini ya. Memang di buku-buku kalau bahasa Inggrisnya laju alir, laju infusi. Jadi bahasa Inggrisnya laju infusi itu hanya rate gitu aja. Nah, untuk membedakan rate itu kan kecepatan ya. Bu, untuk membedakan itu laju infusi atau laju alir bagaimana? Karena nanti kalau di soal itu ada mungkin saya menuliskannya laju alir, mungkin menuliskannya laju infusi. Gitu. Berarti gimana membedakannya? Dilihat dari satuannya. Ya, kalau Anda lihat di sini miligram per jam artinya dia laju infusi gitu ya. Tapi kalau satuannya misalnya mililiter atau mikroliter per miligram seperti itu, maka satuannya kok per miligram. Ya, per jam ya, persatuan waktu ya. Misalnya mililiter per jam atau tetes per menit seperti itu, maka rate yang dimaksud di sini adalah laju alir. Tuh ya, ini hubungannya seperti ini. Jadi first order itu begini. Dia akan meningkat seiring dengan perubahan waktu. Ini yang biru ini. Nah, sementara untuk R itu kan konstan. Karena zero order tadi kecepatannya konstan. Nah, hubungan antara R dengan K bagaimana? Pada tahap awal, ini R ini akan cenderung lebih besar dari K. Sehingga apa? Obat yang masuk dia akan lebih banyak daripada obat yang keluar. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, nah di sini nih ya, karena first order, suatu ketika itu besarnya R itu akan sama dengan K. Artinya apa? Ya laju infusi akan sama dengan eliminasi gitu ya.
Nah, kalau misalnya yang masuk sama yang keluar kecepatannya itu sama, maka otomatis gimana kadarnya di dalam tubuh? Tidak berubah kan gitu, akan tetap. Nah, karena kadarnya tetap, nanti kita lihat profilnya. Nah, ini yang disebut dengan kondisi steady state. Jadi kondisi di mana R itu sama dengan K besarnya. Jadi laju input ya, kalau bisa saya bilang laju inputnya sama dengan laju output. Akibatnya apa? Kadar obat di dalam darah itu tetap. Nah, sehingga sesuai dengan profilnya tadi. Profilnya kan seperti ini. Kalau ini profil. Ini konsentrasi ya, kemudian ini waktu. Nah, ini kebetulan waktunya hari ya, tapi boleh hari, boleh jam ya, tergantung gitu ya. Nah, ini kita lihat pada tahap awal R yang dominan dibanding K. Nah, sehingga kadar obat dalam darah itu akan naik sedikit demi sedikit. Sampai pada suatu ketika, nah ini di B nih ya, ini awalnya sangat-sangat lebih besar gitu ya. Kemudian lebih besar, nah sampai suatu ketika, sampai di kondisi C ini, di mana laju infus sama dengan laju eliminasi, laju input sama dengan laju output. Akibatnya apa? Kadar di dalam tubuh tidak berubah. Inilah yang disebut dengan kondisi steady state atau bahasa Indonesianya kondisi tunak. Ya, jadi kalau sudah kondisi tunak ya kadarnya mau jam keberapapun atau hari keberapapun selama infusnya tidak dihentikan itu ya. Jadi tidak dihentikan tuh maksudnya ya ketika habis langsung diganti seperti itu. Maka kadarnya di dalam tubuh akan tetap seperti ini, akan tetap konstan. Itu konsep dari infusi intravena. Jelas ya, jadi itu profilnya. Oke, kemudian kita akan kembali mengenal beberapa istilah ya, yang sudah mungkin beberapa kalian kenal kemarin. Ada clearance renal. Nah, ini jangan dilupakan ya, karena nanti kita juga masih akan menghitung dengan beberapa rumus-rumus yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kalau CL ya, atau clearance renal, satuannya apa? Masih ingat? Atau rumusnya gimana? Clearance sama dengan Tetapan eliminasi dikali konsentrasi ya, distribusi. K kali PD ya. Konstanta eliminasi dikalikan dengan volume distribusi. Berarti satuannya gimana? Liter per jam. Ya, satuannya volume per waktu, liter per jam, atau nanti ya tergantung soalnya, apakah liter, apakah mililiter, atau apa gitu. Tapi umumnya memang satuannya liter per jam, seperti itu kalau clearance. Ya, masih ingat ya, jadi R sama dengan K kali VD. Kemudian kalau K ya, K satuannya apa? Per jam ya. Oke, kemudian ada juga istilahnya CP di sini. CP ya sama, konsentrasi obat dalam plasma pada waktu tertentu. Iya, nah ini yang baru. Yang baru nanti kita akan menemui yang namanya CSS sama TSS. Apa itu CSS? Nah, kalau CSS itu konsentrasi obat di dalam plasma pada saat steady state, pada saat tunak. Jadi kan tadi ya kalau lihat profilnya di awal itu kan, nah ini ya begini ya. Kalau gambar profil biasakan di sini jangan lupa ya ini ditulis CP, di sini ditulis T gitu ya. T, T-nya begini. Nah, CP versus T. Nah, ini di awal, inilah yang kita sebut CP ya, di menit-menit awal ini atau di jam-jam awal. Nah, tapi kalau sudah lurus begini ya, nah itulah yang disebut dengan CSS. Nah, kemudian ada juga ternyata parameter TSS. Nah, kalau TSS itu apa? Nah, kalau TSS itu adalah waktu untuk mencapai CSS. Jadi kalau kita lihat di sini kan TSS mulai ini ya, CSS mulai di sini. Nih. Nah, maka yang dimaksud dengan TSS, nah inilah yang disebut dengan TSS. Susah banget ya. Jadi itu. Jadi jam atau waktu untuk mencapai konsentrasi steady state. Itu TSS. Nah, kemudian nanti kita juga akan ketemu istilah loading dose. Ya, loading dose itu apa? Ya, loading dose berarti dosis muatan ya. Kalau bahasa Indonesianya dosis muatan. Tapi konsepnya seperti apa nanti kita akan pelajari. Apa tujuannya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini dulu. Ya. Oke, sebelum lebih jauh kita ke persamaannya, kita akan mengingat. Ini kalau IV bolus kemarin, ya kan kalau model kompartemennya, model kompartemennya kan seperti ini ya, obat,
Di sini nggak ada R ya, bedanya nggak ada R. Kalau di sini kenapa kok nggak ada R, nggak ada laju input gitu ya? Karena memang obat kan 100% langsung masuk kompartemen sentral. Ya, jadi digambarkan seperti ini, langsung masuk kompartemen sentral, kemudian baru seiring dengan berjalannya waktu dia akan dikeluarkan ya lewat konstanta eliminasi tertentu. Nah, sehingga kalau kita buat persamaannya kan seperti ini, dA per dt sama dengan min K kali A. A itu jumlah ya, jumlah obat di dalam tubuh seiring dengan berjalannya waktu, begitu cara bacanya, itu besarnya sama dengan konstanta eliminasi dikalikan besarnya obat awal ya. Nah, atau kalau ditulis seperti ini, AT. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu berapa kadar obat pada jam ke-5 atau jam keberapa, nah nulisnya gini. Misalnya ya, berarti besarnya adalah kadar atau jumlah obat pada jam ke-0 dikalikan dengan E min K kali T. Atau kalau misalnya lebih mudahnya pakai konsentrasi ya, kalau ini jumlah kan ya, kalau jumlah kan berarti satuannya masih massa ya. Nah, kalau dibagi VD, massa per VD, berarti ketemu konsentrasi. Berarti kalau kita mau cari berapa kadar obat pada jam tertentu, ya rumusnya ini CP0 E min K kali T. Ini kalau dalam bentuk antilen ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk len kan kemarin sudah kalian pelajari ya. Berarti gimana? Len CP sama dengan len CP0 kali E min K kali T kan seperti itu. Atau bisa pakai log. Log CP sama dengan log CP0 gitu kan kemarin ya, min 2,303 gimana per K kali T kan begitu. Nah, tapi kalau di sini kita permudah, kita pakai antilennya. Ya, jadi CP sama dengan CP0 E min K kali T. Ini kalau untuk IV bolus loh ya. Kita belum bicara IV continuous. Nah, itu IV bolus. Kalau IV continuous bagaimana? Atau IV infusi bagaimana? Nah, ini konsepnya. Kalau tadi dA per dt itu sama dengan min K kali A, kan begitu kalau IV bolus ya. Nah, kalau IV continuous, dA per dt ya. Jadi besarnya obat di dalam tubuh persatuan waktu ini akan sama dengan kecepatan inputnya dikurangi kecepatan outputnya dikalikan dengan A ini ya. Jadi nanti di sini R laju inputnya, laju infusinya dikurangi dengan konstanta eliminasi dikalikan dengan jumlah obat awalnya. Nah, sehingga kalau ini ya, kalau diubah jadi seperti ini AT sama dengan R per K kali ini. Mungkin kalian nggak usah pusing-pusing ini gimana caranya diturunkan ya. Kita langsung ke sini aja. Ya, tadi jumlah obat dibagi VD ya, biar ketemu kadarnya ya. Jadi kadar obat dalam tubuh pada jam-jam tertentu ini, besarnya dia akan sama dengan R per K kali VD dikali 1 min E min K kali T. Ya, jadi nanti ketemu persamaan ini. Ini persamaan kita yang pertama. Jadi tolong dicatat ya, ini persamaan kita yang pertama untuk rute infusi IV. Nah, saya gambarkan lagi di sini ya. Ini kan infusi IV tadi begini ya. Nah, ini maaf gambarnya nggak sempurna ya. Jadi, nah seperti ini ya. Nah, kapan rumus ini digunakan? Nah, rumus ini digunakan itu pada saat dia belum steady state. Jadi kalau masih di tahap-tahap awal di sini ya, atau kita menyebutnya nanti rising pace gitu ya. Jadi pada saat kadar ini meningkat begitu, itu kan belum tunak di sini kadarnya. Nah, itu kita gunakan rumus ini. Nah, kalau sudah tunak bagaimana? Beda, nanti ada sendiri rumusnya. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini hanya untuk mengukur di jam-jam sebelum TSS. Tadi kan saya kenalkan dengan istilah TSS juga ya. TSS itu waktu untuk mencapai kadar tunak. Jadi kalau di sini ya diperkirakan aja di sini mungkin ya. Aduh, bisa. Ini anggap lurus ya. Oh, susah sekali. Ntar sambil saya cari remote, sambil saya cari mouse bentar lagi kalau ada. Nah, ini TSS. Ini TSS kan di sini. Jadi waktu-waktu sebelum misalnya diketahui katakanlah nanti di soalnya TSS-nya itu 10 misalnya diketahui TSS 10 jam, kalau ditanya berapa kadar obat pada jam ke-9 atau jam ke-8 atau jam pokoknya sebelum jam ke-10, maka kita gunakan rumus yang ini. Gitu. Nah, ini contoh soalnya. Silakan ini ya bisa digunakan kalkulatornya. Anda mulai belajar menghitung semua. Kok ketutup sebentar. Sorry.
silakan bisa mulai. Kelihatan nggak slide-nya sudah? Sudah terlihat, Bu. Oh ya. Nah, silakan bisa sambil dihitung ya, nanti yang sudah ketemu hasilnya, silakan nanti tuliskan di kolom chat. Ya, saya pengen tahu siapa yang cepat ngitungnya gitu ya. Tapi sportif ya, beneran dihitung ya, jangan lihat di jawaban atau di PPT-nya kakak angkatan gitu ya, sudah ada jawabannya. Ayo coba Anda hitung. Ya, oke. Saya lihat ada yang sudah menjawab nih, Sydney ya. 5,179. Ya, silahkan. Silahkan yang lain dicoba dulu. Sydney bisa lanjut ke soal. Oke, yang lain tetap menghitung kalau sudah ditulis di kolom chat ya. Biar saya tahu progresnya. Ayo, karena ini mungkin merupakan suatu yang baru ya, menghitung pakai antilen. Jadi harus belajar, harus mencoba. Gak apa-apa, meskipun lama saya tunggu karena ini hitungan pertama. Oke, wah ini Ubay ya, Ubay 9,28. Nah, agak sedikit berbeda. Coba Sydney bisa dihitung ulang ya, mungkin ya. Ya, karena jawaban yang benar 9,28 atau 9, ya sekitar itu. 9,2 berapa gitu ya. Kalau saya kalau pembulatan sih nggak terlalu ini ya. Yang penting kalau ujian nanti yang penting caranya benar. Walaupun misalnya ada selisih di koma-komanya di hasilnya, mungkin nggak masalah. Ya, itu ya beberapa dia. Dia sudah menghitung Diva. Ayo baru 4 ini. Baru 4 dari 47 yang hadir. Ya, Abel, Diva. Oke, sudah banyak ya. 9,29 ya, 9,29 juga nggak masalah. Ya, silakan. Kalau sudah lanjut ke yang soal kedua ya, dengan harga yang sama, hitunglah laju infusi. Laju infusi silakan dihitung. Nah, yang lain mungkin kalau apa namanya belum sempat menghitung atau ketinggalan begitu ya. Karena kita juga nggak mungkin nunggu semua selesai menghitung ya. Oke.
Jadi bisa dicatat dulu ininya, jawabannya. Oke, itu sudah ada yang menjawab ini ya. Sik. Tuh. Ya, ini jawabannya ya. Jadi mungkin yang tadi ketinggalan, ya nanti bisa dicoba di rumah atau silahkan dicoba. Yang kedua tadi ada beberapa yang sudah menjawab ya. Nah, kalau benar hasilnya 107, jadi sekitar 107. Silahkan. Ya, baru 2 orang ini menjawab. Sudah banyak, Ding. 107,7 ya, komanya nggak saya tulis ya. Silakan. Pokoknya sekitaran itu ya. Ya, jadi kalau menghitung memang kadang bisa jadi ada selisih. Tergantung pembulatannya. Kalau saya sih nggak saklek ya, maksudnya harus berapa angka di belakang koma Bu pembulatannya nggak ada ketentuannya gitu. Yang penting kalian bisa menghitung dengan benar. Nih kayak ini misalnya GE siapa GE Adelia nih ya. 107,07 ini agak jauh nih 107,7. Nanti mungkin bisa dicoba ya. Sekalipun sama-sama 107, tapi biasanya sih nggak mungkin sejauh ini ya ininya apa namanya komanya ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya kaitannya dengan pembulatannya. Oke, sudah ya. Ini sudah benar semua ya. Ya, jadi jawabannya yang benar memang 107 mg per jam. Jadi kita baru rumus yang pertama. Jadi kalau masukkan saya rasa harusnya bisa masukkan semua ya. Nah, ini rumusnya sudah disediakan. Konsentrasi obat nih misalnya yang pertama ya. Hitunglah konsentrasi obat pada plasma pada jam pertama. Berarti CP pada jam pertama. Apabila setelah dimulai infus dengan laju 100 mg per jam. Nah, kalau miligram per jam satuannya berarti itu sudah laju alir gitu ya. Kok laju alir? Maaf, sudah laju infusi. Berarti kita nggak perlu menghitung laju infusi lagi. Jadi tinggal ini nulis 100 ya, kemudian dibagi dengan K-nya. K-nya nggak ada memang di situ ya. Kemudian kalau VD ada, terus gimana kita cari K-nya? Ya boleh cari K-nya karena memang ini kan nanti juga akan menghitung K begitu ya. K caranya ya clearance per VD. Tapi untuk mempercepat yang di sini Anda bisa pakai parameter clearance. Ya, jadi 100 per 1,5 dikalikan dengan 1 min E min K-nya nanti ketemu berapa kali T-nya. T-nya berarti 1, seperti itu. Ya, kemudian dengan harga yang sama, hitunglah laju infusi yang harus, kalau ini yang ditanyakan R-nya. Ininya sudah diketahui 10 mg per liter, ininya yang lain-lain datanya sama. Jadi tinggal dicari R-nya. Kalau Anda belum ketemu ini, berarti mungkin salah menggunakan kalkulatornya. Gitu ya, jadi hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke kadar tuna atau kadar plateau, kayak kita menyebutnya ya. Ya, kadar tuna, kadar steady state atau kadar plateau. Ini sama ya. Atau kita juga bisa menyamakan ini ya, karena saya kasih tanda seperti ini ya. Menyamakan istilahnya dengan konsentrasi terapetik. Kenapa konsentrasi terapetik? Karena kalau kalian ingat ya, seperti yang saya gambarkan tadi, yang namanya pada saat steady state, itu harapannya dia akan berada di rentang terapetik. Jadi di antara MEC dan MTC. Makanya kenapa di sini CSS itu bisa disamakan begitu ya, disamakan dengan kadar terapetik atau kadar yang diinginkan. Jadi jangan bingung misalnya nanti di soal gitu ya. Variasi soal itu macam-macam. Bisa aja nanti mungkin diketahui VD sekian, K sekian, hitung kadar obat pada saat tuna begitu misalnya. Nah, itu kalau itu jelas ya kadar obat pada saat steady state atau pada tuna Anda langsung kepikiran CSS. Tapi kadang bisa aja saya juga menyampaikannya, menuliskannya di soal, hitunglah kadar obat yang diinginkan seperti itu. Atau hitunglah kadar terapetik yang diharapkan seperti itu misalnya. Nah, itu yang dimaksud berarti adalah CSS, bukan CP pada saat T tadi. Jadi kalau CP pada saat T kan ini. Nah, kalau CSS itu berarti kan yang di sini. Itu ya. Nah, CSS itu apa? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan di awal ya. CSS adalah kondisi di mana kecepatan input
dia sama dengan kecepatan output. Ini ya, R di sini akan sama dengan K. Nah, bagaimana kalau sudah R sama dengan K? Berarti tidak ada perubahan dalam konsentrasi obatnya atau perubahannya itu 0. Nah, kita masukkan ke rumus ya untuk mendapatkan rumus. Bentar. Nah, ini kan dA per dt ini perubahannya ya. Jadi perubahan obat per satuan waktu sama dengan 0. dA per dt-nya, ya perubahan obatnya itu 0 karena memang ini tadi tidak ada perubahan pada konsentrasi obatnya. Jadi kalau dA per dt kita turunkan tadi kan rumusnya R min K kali A itu sama dengan 0. Ini tadi di awal ada. Ya, nanti bisa buka slide yang sebelumnya. Nah, kemudian A-nya, A itu kan jumlah ya, jumlah berarti kalau misalnya dia diturunkan lagi bisa VD kali CP. R per VD kali CP sama dengan ini ya, kemudian nolnya dihilangkan, ya ini ditukar ya ke sebelah kanan. Ketemulah nanti akhirnya CP ini sama dengan R per VD kali K. Nah, inilah CP inilah ya, CP inilah yang disebut dengan CSS. Ya, karena dA per dt-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Ya, jadi rumusnya CSS adalah R per VD kali K. Jadi kita sudah punya dua rumus tadi. R per VD kali K dalam kurung 1 min E min K kali T itu kalau untuk kondisi belum tunak. Nah, sementara pada kondisi tunak kita gunakan rumus R per VD kali K. Oke, atau cara yang lain. Nah, ini kalau tadi ya pakai konsentrasi obat pada saat belum tunak kan ini. Nah, pada saat kondisi steady state itu T-nya besar sekali atau kita bisa bilang tak hingga ya atau tidak bisa ditentukan ya karena kita harus menghitung TSS gitu ya. Intinya di sini dikatakan pada saat steady state itu T-nya besar mau T berapapun kan gitu. Mau T berapapun asal sudah steady state kan dia akan tetap nanti. Nah, sehingga E min K kali T ini kalau di buku tulisannya become negligible atau bisa dianggap 0 gitu ya. Sehingga kalau E min KT-nya ini kita ganti dengan 0, ya 1 dikurangi 0 berapa? 1. 1 dikali R per VD kali K ya R per VD kali K. Akhirnya ya tetap ketemu rumusnya CSS sama dengan R per VD kali K. Tuh, nah, silakan ini coba dikerjakan. Ini rumusnya ya. Ini cepat ini harusnya nggak ada len-lennya ya. Langsung aja di kalkulator berapa cek gitu ya. Nah, nulis di kertasnya nanti. Nanti di rumah kan bisa buat latihan lagi. Berapa? Hasilnya? Oh, ini ada yang sudah. Di Abel. Loh, bukan. Belum. Yang tadi ya ternyata. Oke, Angelia Agnes 20, 36 loh. Enggak sama ini. Ada yang 20, ada yang 36. Coba nanti Angelia Agnes bisa dihitung ulang ya. Mungkin tadi ketika mencet kalkulatornya jarinya agak kepleset gitu ya. Oke, ya. Jadi jawabannya 36 mg per jam. Ini gampang banget ini. Harusnya semua ya. Semua bisa menghitung kalau ini. Ya. Karena di sini jelas VD-nya sudah ketemu ya 12, K-nya 0,15 nggak ngitung-ngitung lagi. Konsentrasi tunak yang diharapkan 20. Berarti tinggal nyari R-nya aja. Ya kan berarti tinggal CSS kali VD kali K kan begitu. Ya. Ini nggak sampai setengah bahkan 10 detik mungkin dapat ya. Karena kan kalau ujian pakai kalkulator nggak masalah gitu ya. Ini silakan dihitung berapa CSS-nya. Ini ada kecepatan 1 15 mg per jam, kecepatan 2 30 mg per jam. Berarti nanti jawabannya CSS-nya ada 2. Berapa CSS dengan kecepatan 1, berapa CSS dengan kecepatan 2. Silahkan.
Silakan seperti biasa yang sudah bisa dituliskan di kolom chat. Yuk, chatnya masih sepi. Oke, Ubay. CSS 122,5, CSS 245. Yang lain mana? Yuk, jadi belajar menghitung cepat ya. Loh, ini nggak sama dengan Sydney nih. Sydney 10-20. Wow, yang lainnya 10-20. Ubay nggak salah ngitung. Ya, nggak apa-apa kalau salah seperti ini kan. Oh, berarti saya apa ya yang kurang teliti tadi gitu ya. Ya, tapi saya apresiasi gitu ya sudah berani menuliskan di kolom chat. Ini Elena Putri coba dicek lagi itu kok 15 sama 20 ya? Harusnya 10 dan 20. Ya, coba barangkali ada yang kelewatan ngitungnya. Ya, jadi yang benar memang 10 dan 20 ya. Oke, jadi CSS 1 10, CSS 2 20. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Ya, sekarang jelaskan bagaimana sih hubungan antara rate atau laju infusi ya dalam hal ini ya dengan CSS. Coba ini sudah kelihatan rate 1 sekian, CSS-nya sekian, kemudian rate 2-nya sekian, CSS-nya sekian. Kira-kira apa hubungannya ya? Kalau ini bisa open mic ini. Udah langsung ditulis nih sama Sakira ya. Sakira berbanding lurus. Ubay semakin besar laju, CSS semakin besar gitu ya. Oke. Ya, jadi kelihatan jelas ya di sini ya. Jadi kalau misalnya dinaikkan begitu ya, kecepatan atau laju infusnya dinaikkan, maka CSS-nya juga akan meningkat. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang hati-hati Anda mau UTAT itu UTAT apa? Flow rate-nya ya. Kalau itu isinya cuma NaCl mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau NaCl-nya sudah diinjeksi dengan obat ya, diisi obat atau dicampuri obat atau bahan aktif tertentu di dalam infus itu, maka jangan coba-coba karena ketika laju alirnya Anda ubah, Anda percepat misalnya, maka otomatis laju infusinya kan naik juga. Iya toh, laju infusinya kan berbanding dengan laju alir kan. Jadi laju infusinya akan naik, nah kadarnya juga CSS-nya mungkin akan naik. Nah, ini kalau obat-obat dengan indeks terapeutik yang luas nggak masalah. Tapi kalau obat-obat dengan indeks terapeutik yang sempit, nah ini perlu hati-hati. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat hubungannya, nah ini, ketika R-nya meningkat 2 kali, ini di slide selanjutnya ya, maka CSS juga meningkat 2 kali. Ya, tadi dari yang CSS pertama, dari R pertama 15, CSS pertamanya 10 gitu ya, kemudian dinaikkan jadi 30, CSS keduanya naik juga 2 kali lipat jadi 20. Nah, tetapi bagaimana dengan TSS-nya? TSS-nya ternyata tidak berubah ini kalau Anda lihat. Jadi ini yang pertama ya, laju infus yang pertama tadi berapa? 15. 15 CSS-nya ketemu 10. Nah, begitu laju infusnya dinaikkan 30. Nah, atau ini pada orang yang berbeda gitu ya, misalnya dia pakai laju infus 30. Nah, dia kadarnya di dalam darah ini 2 kalinya. Tapi kalau Anda ukur waktu untuk mencapai steady state-nya dia tidak berubah. Tetap akan sama. Gitu. Nah, nanti kenapa penyebabnya ini kita akan lihat. Ya, jadi ini. Kalau kita lihat CSS-nya nggak akan berubah. TSS-nya, sorry. Nah, ketinggian dari plateau. Ini ya, ketinggian dari plateau berarti dari kondisi tunak, dari steady state ini, itu akan ditentukan oleh besarnya R. Ya kan? Tadi ketika R-nya naik 2 kali lipat, oh CSS-nya juga naik 2 kali lipat. Berarti ketinggian plateau-nya, ketinggian CSS-nya kan bergantung pada R. Nah, tetapi kalau pada saat rising pace, nah ini rising pace kan tadi ya sebelum steady state. Nah, ini jadi besarnya ini yang paling menentukan justru adalah K-nya. Seperti itu ya, karena di sini kan ada per K, kemudian masih satu min E min K kali T, seperti itu. Jadi sangat-sangat ditentukan atau lebih ditentukan oleh besarnya K-nya. Nah, bagaimana dengan TSS? Tadi kan tidak berpengaruh ya. Ketika R-nya diubah, ternyata TSS-nya nggak pengaruh gitu. Lalu apa yang bisa mempengaruhi harga dari TSS? Nah, ini mari kita lihat di situ ya. Nah, aturannya untuk kita mau membuktikan nih bahwa TSS itu
nggak dipengaruhi oleh R. Lalu dipengaruhi oleh apa? Nah, nanti di sini ya. Jadi kita asumsikan, bukan kita asumsikan ya, kita buat aturan bahwa kondisi steady state itu bisa dicapai walaupun dia masih 90%. Jadi minimal dicapai pada saat 90%. Jadi kalau misalnya saya gambarkan begini ya. Nah, tadi ya. Ini CP, ini T, begitu. Nah, maka nggak bener-bener nunggu lurus banget itu baru dikatakan steady state. Sebenarnya ketika 90%, ketika di sini ya. Nah, katakanlah kurang lebih di sini. Nah, di sini itu sudah, aduh kok miring. Maaf. Di sini itu sudah bisa dikatakan dia TSS. Ya. Jadi nggak harus nunggu bener-bener lurus, enggak. Makanya di sini dikatakan minimal 90%. Ya, jadi ketika mau mulai lurus itu ya, nah itu sudah bisa dibilang steady state. Ya, kalau misalnya di soal nggak ada ketentuan begitu ya, nggak ada ketentuan berapa persen steady state gitu CSS, maka ya kita anggap semua 90% sama. Nah, untuk apa sih itu Bu gitu ya? Nah, kita teruskan ini. Sebentar. Kita teruskan. Kok hilang? Gak enaknya kadang ya kalau online itu ya ribet banget ya. Kalau offline kan enak, tinggal saya gambar di papan gitu ya. Nah, kita buat ketentuan seperti tadi. CP ya, itu kondisi steady state itu dikatakan steady state kalau dia sudah 90%. Maka kita ambil asumsi ini. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini mungkin di slide kalian nggak ada ya. Ini saya tuliskan supaya memudahkan saja, karena kalau via Zoom saya kesulitan gitu ya. Mau nulis itu nulis, mau buat CP aja nggak selesai-selesai nanti gitu ya. Nah, ini jadi sudah saya ketikkan ya. Tadi kan rule-nya CP itu sama dengan 90% CSS. Nah, CP ini kan kalau kita bicara istilah CP berarti kadar obat dalam plasma itu lebih ke kondisi belum tunak gitu ya. Sehingga kita masukkan CSS ya, rumusnya kan CSS atau R per K kali VD sama dengan 1 min E min K kali T kan gitu. Nah, yang sebelah sini sebelahnya sama dengan ini. Ya, yang sebelahnya sama dengan ini kan 90% CSS sama dengan 0,9 CSS. Nah, kemudian ini CSS-nya kita coret ya. Nah, CSS kita coret. Nah, ketemulah 1 min E min K kali T sama dengan 0,9 ya. Nah, kemudian min E min K kali T ini satunya pindah ke belakang ya. Nah, berarti kan 0,9 min 1 sama dengan ketemu min 0,1. Ya, kemudian ya min KT sama dengan, nah ini E-nya kita hilangin. Kalau antilennya kita hilangin, berarti di sini harus dikalikan dengan len kan gitu ya, dikali dengan len. Jadi biar antilennya hilang. Ini antilennya hilang, berarti di sini harus dikali dengan len. Berarti min KT sama dengan len 0,1. Minnya dicoret ya, minnya dihilangin. Nah, minnya dihilangin, kemudian min KT. Ini kok ada minnya Bu? Ini dari sini kan min, ada minnya nih. Min K kali T sama dengan, berarti ini minnya tadi hilang, berubah jadi len 0,1. Sekarang silakan hitung len 0,1 berapa? Nah, ternyata len 0,1 itu min 2,302. Ya, nah kemudian 0,693 per T setengah. Nah, K itu kan rumusnya itu, masih ingat nggak? Hubungan K dengan T setengah. Jadi itu K sama dengan 0,693 dibagi setengah, T setengah. Atau kalau kita nyari T setengah berarti 0,693 dibagi K kan gitu. Ya, 0,693 kali bagi T setengah kali T di sini sama dengan 2,303. Minnya dihilangin. Ya, kemudian
Oke. Nah, kalau ini kita balik saja ya, 2,303 berarti dibagi 0,693 kali T setengah. Tinggal dihitung berapa. Nah, T sama dengan 3,32 kali T setengah. Nah, berarti gimana? Sorry. Aduh. Nah, sebentar, ini kok saya kesulitan. Pointer option. Nih ya, ketemu tadi T sama dengan 3,32 T setengah. Berarti kalau kita lihat di situ, T itu akan bergantung dari T setengah ya. Coba Anda lihat di sini. Oh, berarti T ini kalau diturun-turunkan tadi ya, ternyata yang mempengaruhi T itu adalah harga T setengah. Pantesan tadi ya, obat yang sama kalau diberikan dengan R yang berbeda, itu yang berubah hanya CSS-nya saja, tapi TSS-nya nggak berubah. Karena apa? Karena TSS-nya ternyata itu dipengaruhi oleh T setengah gitu. Ya, nah ini yang harus kalian hafal ya. Ini kalau ini mau nggak mau harus hafal memang. Jadi kalau 90% CSS itu akan sama dengan 3,32 T setengah besarnya ya. 90% CSS ini maksudnya TSS ya. Jadi TSS ketika mencapai 90% CSS ini besarnya adalah 3,32 T setengah. Nah, sementara TSS kalau dia 95% CSS itu 4,32 kali T setengah. Nah, sementara kalau 99% artinya sudah relatif lurus ya. CSS-nya itu sama dengan besarnya 6,6 setengah T setengah. Kalau ini mau nggak mau harus hafal. Ya, nanti ini aplikasinya gimana Bu? Nanti kalau di soal misalnya disampaikan hitunglah TSS bila 99% CSS tercapai. Nah, kalau ada seperti itu, ada keterangan seperti itu, berarti jangan pakai 3,32, berarti pakai 6,65. Itu. Tapi kalau misalnya di ini nggak ada keterangan sama sekali di soalnya, cuman hitunglah TSS gitu aja. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan, berarti kita anggap itu 90% CSS. Jadi yang terkecil. Berarti kalau ada disuruh menghitung TSS, ya tanpa diketahui persennya, berarti 3,32 kali T setengah. Gitu. Nah, nanti bisa dibuktikan sendiri yang tadi 90% sudah dibuktikan, bisa nyoba membuktikan yang 95 maupun yang 99%. Dari hitungan tadi, kira-kira benar nggak angkanya ini, kenapa kok bisa 4,32, yang ini bisa 6,65. Tuh, nanti silakan di rumah dibuktikan. Nah, sebenarnya aplikasinya TSS ini untuk apa sih gitu ya? Sebelum kita ke slide berikutnya. Yaitu tadi, Anda biar tahu TSS-nya. Sorry. Ini saya berulang-ulang gambar ini terus ya. Nah, kalau misalnya TSS-nya diketahui, ini kan ya. Nah, ini TSS. Kenapa kok TSS itu? Karena biasanya ketika misalnya ada soal, hitunglah kadar obat ketika ini ya, suatu obat dijalankan dengan rute infusi intravena, diketahui harga VD, K, dan lain sebagainya ya. Itu sudah diketahui misalnya sekian gitu ya. Kemudian di soal terakhirnya seperti ini. Hitunglah kadar obat pada jam kelima. Atau hitunglah kadar obat pada jam ke-10 gitu. Nah, kalau cuma seperti itu kan kita nggak tahu. Jam kelima ini sudah tuna atau belum ya? Jam ke-10 ini sudah tuna atau belum ya? Nah, karena kenapa kok harus tahu Bu tuna enggaknya ya? Karena kan rumusnya ada dua tadi. Ada CP yang sebelum tuna atau CSS yang dimaksud. Nah, makanya kita harus menghitung TSS-nya dulu. Caranya gimana menghitung TSS? Yaitu kalau nggak ada keterangan apa-apa, ya hitung saja berarti 3,32 kali T setengah. Karena T setengah pasti diketahui. Kalau T setengahnya nggak diketahui, biasanya di soal akan ada harga K kan gitu. Tinggal Anda cari saja, berarti 0,693 per K kan gitu. Ketemulah T setengahnya. Kalau sudah ketemu T setengahnya, tinggal kalian kalikan 3,32. Berarti nanti ketemu berapa harga TSS-nya. Ini, misalnya setelah dihitung ketemu TSS-nya 9 jam. Nah, maka kalau pertanyaan tadi hitunglah kadar obat pada jam kelima,
Ya berarti pakai rumus yang belum tuna. Pakai yang R per K kali VD 1 min E min K kali T. Tapi kalau misalnya pertanyaannya hitunglah kadar obat pada jam ke-10. Jam ke-10 kan sudah tuna. Nah, maka kita menghitungnya R per K kali VD. Seperti itu. Itu jadi aplikasinya kenapa kita harus menghitung TSS gitu ya. Ya, kemudian ini. Yuk, sekarang cepet-cepetan silakan. Ini setengah menit, ini harusnya nggak sampai 10 detik nih. Ayo, siapa yang paling cepat? Mana obat yang akan mencapai kondisi steady state terlama? A, B, atau C? Kan, ya. A, Revelia ini kok satu, apa maksudnya? 1C, oh 1C, 2C. Ya, C, ya. Oke. Nomor 1 dulu ya, mana obat yang mencapai kondisi steady state terlama? Kita bahas dulu satu-satu. Kenapa kok C? Ya, obat yang akan mencapai kondisi steady state terlama. Berarti parameter apa ini yang ditanyakan? TSS. Ya, TSS. TSS tadi, siapa yang mempengaruhi TSS? Ya, T T setengah. setengah. Hanya T setengah. Karena di sini tidak ada T setengah, berarti yang ada hubungannya dengan T setengah kan konstanta eliminasi. Ya, Anda cukup fokus ke data ini saja. Konstanta eliminasi hubungannya dengan T setengah gimana? Berbanding terbalik kan? Nah, berarti kalau ditanya mana yang obat mencapai kondisi steady state terlama, berarti TSS-nya besar kan gitu. Kalau TSS-nya besar, otomatis T setengahnya harus besar. Kalau T setengahnya harus besar, berarti K-nya harus yang paling kecil. Nah, makanya C ya. Jadi tinggal pakai logika aja, ini nggak perlu dihitung pakai kalkulator ya. Kemudian yang kedua, mana yang mempunyai kadar tunak tertinggi? Ini juga nggak usah pakai kalkulator semua ini, kalkulatornya disimpan ini. Silakan, ini Seftria sudah jawab C. Yang lain? Nomor 2, kadar tunak tertinggi. Oh, sudah pada jawab juga C, 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 C. Ya, ya gimana kok C gitu ya? Kadar tunak berarti dia CSS. CSS rumusnya R per K kali VD. VD-nya nggak ada di sini, daripada bingung-bingung nyari VD, wong sudah ada data clearance kan gitu ya. Berarti tinggal R per clearance. Berarti 10 bagi 5, 20 bagi 20, atau 15 bagi 5. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang 15 bagi 5, 3 ya. Jadi yang C. Sekarang nomor 3, mana yang mempunyai VD terbesar? Nah, VD berarti adakah yang sudah menjawab? Ayo, VD rumusnya. Oh, ini Adelia, cepat ini ngitungnya Adel ya dari tadi ya. B, Zakira, Dilia, Dea. Ya, kayaknya yang jawab itu-itu aja ya. Oke, yang B ya, tahu ya, karena rumusnya clearance itu kan sama dengan K kali VD. Jadi kalau yang dicari VD-nya, ya berarti silakan 5 bagi 0,5, 20 bagi 0,1, dan 5 bagi 0,05. Mana yang lebih besar ya? Yang ini ya, 200 ya. Ya, benar seperti itu ya. Jadi harapannya nanti kalian mulai belajar menghitung cepat gitu ya. Jangan bingung nulis. Biasanya nih kalau offline ya, mahasiswa tuh saya tekankan kamu jangan bingung nulis, tapi apa namanya? Langsung pegang kalkulatornya, langsung menghitung dulu. Ya boleh kalau misalnya mau buat apa namanya? Di oret-oretannya gitu boleh ya, tapi nggak perlu nulis rumus. Rumus kan sudah ada gitu ya. Anda tinggal langsung menuliskan angka-angkanya baru di kalkulator. Karena apa? Kita berlatih ya, mau nggak mau nanti Anda ketika sudah profesi, itu kan standar soal itu 1 menit ya, satu soal 1 menit. Satu soal 1 menit, dan itu biasanya kalau sudah soal-soal UKI nggak mungkin pas seperti ini kan gitu. Soalnya pasti dia yang 2 atau 3 tahap begitu, nggak mungkin yang 1 tahap penghitungannya. Ya, makanya kalau nggak biasa menghitung cepat nanti akan kesulitan di soal-soal yang hitungan, gitu ya. Apakah Farkin ada Bu nanti? Ya ada lah gitu ya. Anda profesi kan nanti ketemu Farkin juga, ada farmakokinetika klinik malah gitu ya. Memang nggak ada kuliahnya, kalau sekarang sudah nggak ada kuliah kan, semua dimampatkan ke S1.
Makanya kesempatan Anda belajar banyak secara teori itu cuma di S1. Kalau sudah di profesi, Anda harus belajar mandiri. Itu ya. Oke, sekarang ini loading dose ya, konsep loading dose ini jam berapa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan ke loading dose. Atau kita menyebutnya dosis muatan. Nah, ini. Apa sih sebenarnya dosis muatan itu? Apa tujuannya? Nah, ini sampai saya warnai merah ini ya. Ya, saya warnai merah. Kenapa? Saking gemesnya gitu ya. Sudah saya jelaskan berkali-kali gitu ya pada saat kuliah. Dan bahkan saya warnai merah seperti ini. Tapi ketika sudah ketemu soal, biasanya sering aja masih salah gitu ya. Jadi tujuannya diberikan dosis muatan itu adalah mencapai apa itu? Mencapai kadar steady state dari obat sesegera mungkin. Nah, ini kata-kata sesegera mungkin, immediately, ini kan saya garis ya. Berarti kira-kira kalau ditambahkan loading dose, parameter apa yang berubah? TSS. Ya, TSS ya. Karena di sini bicara dengan ini ya, kata kuncinya immediately. Ya, berarti secepat mungkin. CSS-nya bisa tercapai secepat mungkin. Berarti yang berubah bukan CSS-nya, sekali lagi. Yang berubah bukan CSS-nya, tapi TSS-nya. Ya, kenapa kok TSS perlu dirubah? Karena kan ketika sudah TSS, itu kita bisa menjamin bahwa obat itu sudah mencapai ring terapeutik, kan begitu. Nih, balik lagi saya gambar lagi ya. Agak bosen-bosen ini gambar. Ya, nah ini kan kalau ring terapeutik kan seperti ini ya misalnya. Ini. Ya, ini MTC-nya, ya, ini MEC-nya kan gitu. Nah, kalau sudah steady state kan anggap aja di sini. Nah, ini TSS sudah ya, TSS. Nah, pada saat steady state di sini, ini otomatis pasti dia sudah berada di ring terapeutik. Nah, kalau dia TSS-nya lama, ya, ini kan ya berapa waktunya ini ya. Nah, kalau TSS-nya lama, ini kan kerja obat juga akan semakin lama onsetnya. Makanya kita upayakan dengan penambahan loading dose, harapannya TSS ini bisa bergeser ke kiri. Nah, bergeser ke kiri untuk apa? Ya untuk dipercepat ya. Siapa tahu kalau misalnya ini TSS-nya tadi ketemu misalnya 9 jam. Kita pengen TSS-nya dipercepat, kita buatlah setengah jam misalnya. Bisa, Bu? Bisa. Nah, dengan cara penambahan loading dose itu. Nah, atau bahkan nggak usah nunggu setengah jam dari jam ke-0 di sini ya, di titik ini. Ini sudah bisa steady state. Duh, kok bisa, Bu? Iya, itulah tujuannya pemberian loading dose seperti itu. Nanti konsepnya di slide berikutnya ya akan saya ajarkan. Nah, tapi yang jelas loading dose di sini ya dikatakan di sini dia diberikan melalui rute IV bolus. Nah, sebagai initial loading dose atau LD given during infusion. Jadi bisa aja di awal dia diberikannya bareng pada saat infusi pertama kali dijalankan, loading dose-nya juga diberikan, tapi dia rutenya bolus. Atau bisa aja dia diberikan di tengah-tengah. Biasanya kalau diberikan di tengah-tengah itu infus sudah berjalan, begitu ya. Cuman karena kok terlalu lama ini ya, nggak tunak-tunak gitu misalnya, maka kita mau mempercepat, tapi sudah kadung jalan nih infusnya. Nah, maka kita berikan loading dose di tengah-tengah. Itu yang dimaksud. Ya, umumnya sih kan kita sudah perkirakan ya dari awal ini kira-kira TSS-nya kapan. Jadi kalau memang butuh segera harusnya sejak awal, gitu ya. Nah, gimana cara menghitung loading dose? Ini ya, loading dose itu definisinya jumlah obat dalam tubuh ketika kondisi steady state tercapai. Nah, rumusnya karena ketika kondisi steady state berarti pasti hubungannya dengan CSS kali VD. Nah, ini kan dosis itu kan sebenarnya CP kali VD gitu ya. Nah, tapi CP-nya diganti CSS. Nah, CSS kita turunkan rumusnya R per VD kali K dikalikan VD yang ini ya, dicoret-coret ketemu loading dose itu R per K. Jadi kalau Anda mau mencapai steady state sejak awal bahkan jam ke-0
Itu gimana cara ngitungnya, Bu? Berapa banyaknya yang mau kita berikan, loading dose yang mau kita berikan? Anda bisa pakai rumus CSS kali VD, atau bisa juga pakai rumus R per K, tergantung soalnya. Di soal itu yang diketahui apa? Apakah CSS kali VD atau R per K? Gitu ya. Nah, yang jelas kalau itu diberikan sejak awal, nanti dia mulai jam ke-0 ini sudah bisa steady state. Kenapa demikian? Nah, ini satuannya massa ya. Loading dose ya sama dengan dosis gitu, satuannya pasti massa. Ini ini persamaannya sebenarnya ya. Jadi obat yang mau kita injeksikan. Nih, ini loading dose-nya kan tadi ketentuan loading dose itu bukan diberikan secara infus, harus IV karena kita mau mencapai TSS secepat mungkin kan gitu. Jadi harus IV bolus. Ya, sementara obat yang mau kita pertahankan durasinya tetap kita berikan secara infusi juga. Jadi ada yang secara infusi, ada yang secara IV untuk loading dose-nya. Nah, rumusnya kalau yang secara IV itu kan persamaannya begini, CP tadi kan sama dengan CP0 min K kali T kan gitu ya. CP0-nya dari mana? CP0-nya ya dari loading dose yang kita berikan dibagi dengan VD. Tuh, karena dosis yang mau kita berikan kan ya sebesar loading dose tadi. Loading dose besarnya gimana ya? R per K atau CSS kali VD tadi. Nah, itu. Kemudian kalau selama infusi, kalau masih belum steady state, ya kan memang awalnya belum steady state, maka kita gunakan yang seperti ini tadi. Nah, nanti kita akan ketemu dengan kadar total. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini dua rute yang diberikan berbeda gitu ya pada waktu bersamaan. Jadi ini infusinya, ya, infusi obat X begitu ya, obat X misalnya pengen kita percepat nih TSS-nya. Kan kalau kita lihat dari sini ya, bentar, ini kan TSS anggap aja baru di sini kan ya. Nah, anggap aja ini baru jam ke-10 ini TSS. Nah, ini TSS saya tulis di sini. TSS-nya sekitar kurang lebih jam ke-10 kan gitu, betul ya? Kalau dia diberikan sendiri tanpa loading dose. Nah, kalau dia diberikan sendiri tanpa loading dose, ini baru dicapai kira-kira TSS-nya 10 jam. Nah, tapi karena kita ingin mempercepat, maka kita tambahkan loading dose di situ. Jadi pada saat injeksi ini dijalankan, loading dose-nya juga diinjeksikan. Kadar obat, nah di sini langsung tinggi. Nah, kadar obat total yang terhitung itu pasti langsung CSS. Ingat asal loading dose yang diberikan itu besarnya adalah R per K atau CSS kali VD. Jadi nggak sembarangan kita menetapkan besarnya loading dose. Itu ya, ini kita bisa buktikan. Loh kok bisa 60 Bu ini kok bisa langsung 60 ya? Coba aja di sini. Misalnya pada jam ke-0. Kadar obat dengan IV bolus itu kan pasti langsung 60. Ya, karena 100% masuk toh. Nah, sementara yang infusi IV karena dikit-dikit dia masih 0 jam ke-0. Ya, 0 tambah 60 ya 60 kan di dalam tubuh yang terukur gitu. Sementara misalnya pada katakanlah jam ke-1 ini ya. Jam ke-1 atau jam kedua ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk infusi IV-nya kurang lebih 20 nih ya, 20 lebih dikit. Nah, pada jam ke-1 untuk yang IV bolusnya ini ya 40 kurang dikit gitu kan ya. 20 tambah 40 ya 60. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di total semuanya akan langsung steady state. Semua akan 60 langsung. Nah, berarti kalau kadar ini kadar totalnya yang di atas. Nah, berarti sejak jam ke-0 dia kadarnya sudah konstan. Berarti yang awalnya TSS-nya di sini dengan adanya loading dose ya, ini akan bergeser ke sini TSS-nya. Ya, TSS-nya justru dari jam ke-0 akhirnya. Ya toh, berarti kan enak. Kita nggak usah nunggu sekian jam gitu. Berarti pada saat diberikan itu juga obat sudah akan langsung bekerja karena dia sudah melewati MEC. Gitu ya. Oke, paham ya? Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Nah, ini konsentrasi total obat setelah kombinasi dengan IV bolus. Nah, ini. Nah, berarti C1 tambah C2. C1 itu adalah yang IV bolusnya ya. Di situ digambarkan IV bolus, C2-nya ini IV infusi. Nah, sekarang di total. Tadi kan slide sebelum ini tadi kan rumusnya ya seperti itu ya.
ada loading dose per VD, ini yang IV bolusnya, yang ini yang IV continuousnya, begitu. Oke. Nah, besarnya CP ini nanti akan sama dengan CSS. Ini kan CP totalnya. CSS asal, nah ini asal loading dose-nya diberikannya R per K atau CSS kali VD gitu ya. Atau kalau sudah tahu CSS-nya ya berarti CSS yang kita harapkan kalikan VD-nya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ini Bu, apa namanya? Loh, kok hilang lagi? Oke, kalau misalnya eh kalau misalnya ini gimana ya? Kok hilang ininya? Stop dulu. Oke, ini tadi ya. Kemudian kalau misalnya tadi kan bolak-balik yang saya tekankan, dia akan langsung steady state kalau loading dose-nya kita setting besarnya R per K. Nah, gimana sekarang kalau misalnya dia besarnya nggak R per K? Nah, ini bisa nggak jelasin ini? Nah, ini sebenarnya ya sama penjelasannya dengan yang tadi ya. Nah, ini Anda lihat. Kita lihat mulai dari nomor 4 dulu deh. Nomor 4. Loading dose sama dengan 0. Berarti artinya apa? Nggak dikasih loading dose, gitu kan ya. Nah, kita fokus di nomor 4. Ketika yang nomor 4 itu ya, ini hanya IV bolus saja. Kalau Anda lihat di sini, steady state itu kan baru dicapai kira-kira di sini. Ya, pokok gitu ya. Nah, ini saya tulis TSS. Ya kan? Ini baru dicapai di sini. Kalau yang nomor 4. Nah, sementara kalau yang tadi diajarkan ya, kalau misalnya kita berikan loading dose, dia sejumlah R per K, ya. Nah, ini berarti kan yang nomor 2, loading dose-nya besarnya sama dengan R per K. Maka, lah akan langsung seperti ini. Maka TSS-nya, nah ini langsung akan terjadi pada jam ke-0. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 1 dan nomor 3? Nomor 1 itu kasusnya loading dose-nya lebih besar nih. Kebesaran gitu ya, lebih besar dari R per K. Sementara yang nomor 3 itu lebih kecil dari R per K. Maka yang terjadi bagaimana? Nah, ini nih kalau penjelasannya yang tadi, yang nomor 2. Yang nomor 2 kan demikian ya. Kalau dia sebesar R per K, maka nanti mulai jam ke-0 itu sudah di titik 50 ini, steady state terus totalnya. Nah, tapi kalau misalnya loading dose-nya, lah ini. Misalnya ini kasusnya loading dose-nya diberikannya ini dia kurang dari R per K. Artinya apa ya di sini nih? Kalau kurang dari R per K, maka dia startnya di sini. CP0-nya. Ini untuk yang IV bolusnya. Sementara IV infosinya tetap seperti ini. Maka kadar totalnya nanti yang terukur ya masih akan melengkung begini. Nah, ini kalau di nomor ini di nomor 3. Nih. Nah, kemudian apakah TSS-nya bergeser, Bu? Ya, di mana-mana yang dinamai dikatakan bahwa ketika ditambahkan loading dose, itu pasti TSS akan bergeser. Ini kalau kita lihat di sini ya TSS-nya geser, paling sekitar sini nih. Sudah TSS. Sudah lebih cepat daripada tidak diberi loading dose, iya. Dibanding nomor 4, ini kan dia sudah TSS duluan. Tapi tetap saja kalau nomor 3 atau nomor 1 itu masih perlu waktu untuk terbentuknya TSS ini. Untuk steady state. Kalau nomor 1 gimana Bu? Ya nomor 1 mungkin grafiknya kurang lebih begini ya. Sebentar. Nah, ini infusi IV-nya. Aduh, kok jelek. Sorry. Gimana kalau ngapus ya?
kesulitan ini. Escape. Ini kok nggak bisa dihapus malah. Tuh. Begini nggak enak, saya bingung ya. Nggak terbiasa pakai Farkit itu susah, makanya saya sebenarnya menghindari sekali kalau pakai ini ya, karena ya gitu. Kalau nggak familiar dengan tombol-tombolnya ya susah. Sampai mana tadi ya? Ini sudah kurang 4 menit ya waktunya. Nah, sampai sini. Coba saya gambarkan lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kasus yang nomor 1 ya. Berarti ini kan begini ya. Nah, ini begini kalau tanpa loading dose. Kalau dengan loading dose, ya sebentar, ini gini harusnya ya. Kalau dengan loading dose tetapi loading dose-nya dia lebih besar, maka ya mungkin bisa aja mulainya dari sini. Nah, ini ya, ini sorry kelewat. Ini harusnya belok di sini ya. Nah, sehingga nanti konsentrasi totalnya, dia akan ya begini. Ya, sama aja. Di sini masih perlu waktu nih kalau kita lihat di sini ya nomor 1 mungkin akan sama dengan nomor 3, sama-sama di sini TSS-nya. Cuman yang bahaya kalau nomor 3 ini, nah kalau misalnya yang nomor 1 ya bahayanya kalau misalnya dia itu obat dengan indeks terapeutik sempit, nah maka takutnya kadar awalnya itu sudah melewati MTC seperti itu. Ya. Oke ya, nanti kalau misalnya nggak jelas, mungkin lain waktu bisa saya ini ya, bisa saya jelaskan ya pada saat ketemu. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini untuk yang slide berikutnya karena waktu sudah habis ya, kurang 2 menit. Nanti silakan untuk yang berikutnya ini kan soal ya. Soal bisa Anda coba kerjakan. Hitunglah berapa loading dose untuk mencapai kadar tunak secepatnya ya. Tadi loading dose sudah ada. Kemudian yang B ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, masih ada waktu 1 menit. Ya, mohon maaf ya banyak kesalahan teknis dari tadi ya. Nggak lancar juga, nggak enak. Saya juga nggak apa ya, karena oh iya Sydney Raisen, silakan. Ada pertanyaan apa? Ya terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin tanya yang ini Bu, yang TSS saat chip kan di PPT-nya Ibu tadi Yang disebutkan, agak keras. oh ya, tadi disebutkan CSS-nya kan ada 3 ya Ibu, yang 90%, 95 sama 99%. Berarti Oh nanti ya, selalu apa ya, bertumbuhnya kita itu di antara 3 itu ya Bu, nggak selalu 100% ya? enggak. Ya, itu kan minimal tercapai gitu ya. Jadi, karena kenapa kok nggak ada 100% Bu? Gini, karena sebenarnya nggak ada kondisi ideal apa ya benar-benar 100%. Maksudnya gini, nanti kalau kalian sudah belajar topik yang dosis ganda IV itu akan lebih jelas ya. Pada saat kondisi steady state sekalipun itu sebenarnya kalaupun digambar itu kelihatannya lurus gitu ya, CSS itu kan kelihatannya garis lurus, tapi sebenarnya dia nggak benar-benar lurus, dia fluktuatif tapi fluktuasinya kecil banget ya kan, namanya di dalam tubuh kadar obat itu dipengaruhi banyak hal gitu kan ya. Ketika kita misalnya ada sedikit aja komponen tubuh kita mungkin yang ada kaitannya dengan obat diproses itu bermasalah misalnya, maka mungkin aja akan turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Nah, seperti itu. Fluktuatif banget sebenarnya. Tapi memang karena fluktuasinya kecil, nah itu kita abaikan sehingga itu kita anggap CSS itu kita anggap garis lurus sebenarnya seperti itu. Makanya tidak ada TSS itu 100% begitu tidak. Ya, kita batasi di 99% itu. Cuman itu kapan dipakainya jarang sih sebenarnya dipakai ya. Saya nggak tahu juga di buku kok sampai diajarkan itu karena memang tetap walaupun bagaimana yang penting itu yang minimal 90% itu. Karena biasanya jarang disebutkan di soal. Kalau di soal kan tadi saya bilang kalau tidak disebutkan itu CSS berapa persen, maka kita anggap itu minimal 90%. Berarti kita pakai rumus yang 3,32 kali T setengah gitu.
Kecuali memang di soal ditanyakan hitunglah, yaitu tadi TSS pada saat 90% atau pada saat 95% CSS tercapai. Nah, kalau seperti itu maka kita baru menghitung dengan rumus yang berbeda, begitu ya. Dengan angka yang berbeda tadi, berapa? 4,32 atau 6,65 itu. Itu ya, Sydney ya. Baik, terima Oke, kasih. yang lain ada lagi? Oh, ini sudah 8.41 ya. Dan saya akhiri ya, karena saya masih ada jam berikutnya ini ya di kelas yang berbeda. Kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti setelah dipelajari ya, silakan dipelajari sampai habis ke belakang infusi intravena. Nanti minggu depan kita ketemu secara luring, mudah-mudahan nggak ada libur-libur lagi ya, nggak tahu nanti Senin depan ya. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas saya akan jelaskan di sana gitu ya. Silakan Anda bertanya. Oke, baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Pagi Bu, terima kasih. Ya.